karena tersangka ini sudah gelap mata, sudah tidak bisa panjang lebar lagi karena mungkin merasa tertekan dan karena ketakutan mungkin terancam, maka tanpa pikir panjang pelaku ini melakukan pembunuhan. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan satu kasus yang terjadi di daerah Madura. Seorang wanita ditemukan sudah tergeletak di pekarangan rumah secara misterius. Pada akhirnya, kasus ini pun berhasil terungkap dan ada rahasia yang terbongkar setelah kematiannya. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Awal kisah kita mundur ke tahun 2020 dari sebuah martabak manis. Ada seorang pria berusia 25 tahun bernama Sony Safaat yang menjadi pedagang martabak manis tersebut. Dirinya berdagang di daerah Kelurahan Banjaran, Kota Bangkalan. Martabak manis itu bisa dikatakan ramai pembeli dan sudah banyak memiliki pelanggan. Dari banyaknya pelanggan, salah satu pelanggan adalah seorang wanita berusia 39 tahun bernama Husnul Khotimah. Khotimah ini seorang ibu rumah tangga dan telah memiliki suami dan 3 orang anak. Lantaran seringnya membeli martabak manis yang dijual oleh Sony, keduanya pun semakin dekat dan akrab. Dari kedekatannya itu, keduanya pun baru menyadari jika mereka bertetangga dan rumah mereka pun saling berdekatan di Desa Karangduek, Kecamatan Arosbaya, Bangkalan, Madura. Merasa masih satu desa, keduanya pun semakin intens menjalin komunikasi. Namun, ternyata Khotimah ini pun sangat tertarik dengan resep martabak manis yang dimasak oleh Sony. Khotimah bersama dengan sang suami mendatangi Sony yang sedang berjualan. Di saat itulah Khotimah pun menyampaikan keinginannya, ingin mengetahui bumbu untuk membuat martabak. Dikarenakan sudah merasa akrab, Sony pun memberitahu resep tersebut dan keduanya pun bertukaran nomor ponsel. Pada awalnya, percakapan keduanya hanya sebatas membicarakan resep martabak saja. Namun semakin hari, tujuan awal itu berubah di saat Khotimah mencurahkan isi hatinya kepada Sony tentang perkara rumah tangga dengan sang suami. Sony pun awalnya sebagai teman mencoba menasihati Khotimah untuk bersabar dengan ujian rumah tangga itu. Di saat Khotimah sedang ribut dengan sang suami di WhatsApp, dia pun sering mengirimkan isi percakapan tersebut kepada Sony. Sony pun sebagai teman memberikan nasihat dan perhatian kecil agar Khotimah bersabar dan kuat menghadapi prahara rumah tangga yang sedang terjadi. Namun, perhatian kecil dari Sony rupanya menjadi bumerang. Perhatian itu membuat Khotimah merasa nyaman dan semakin intens mereka berkomunikasi. Hingga pada suatu hari, Khotimah meminta dibangunkan agar tidak kesiangan. Tetapi pesan itu pun tidak dijawab oleh Khotimah. Ternyata pesan tersebut dibaca oleh sang suami. Adanya bukti tersebut, rumah tangga Khotimah dan suami semakin memburuk. Hingga akhirnya keduanya pun memutuskan untuk pisah ranjang. Ternyata perpisahan itu pun disambut bahagia oleh Khotimah. Dan hubungannya dengan Sony semakin intens dan dekat. Walaupun pada saat itu Khotimah bekerja di Surabaya, namun pada saat libur kerja, Khotimah pulang ke Bangkalan dan bertemu dengan Sony. Meskipun usia keduanya terpaut 19 tahun, namun tidak menghalangi kisah cinta terlarang mereka. Suami dari Khotimah sudah beberapa kali meminta untuk rujuk. Tetapi permintaan rujuk itu selalu ditampik oleh Khotimah. Hubungan terlarang keduanya telah terjalin selama 3 tahun. Namun asmara itu pun harus berhenti dengan cara mengerikan. Di saat Khotimah ditemukan tidak bernyawa bermandikan darah, peristiwa mengerikan itu terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023. Ada seorang wanita lansia berusia 70 tahun bernama Hanifah, merupakan ibu dari Khotimah. Pada saat azan subuh berkumandang, dirinya bergegas pergi ke masjid
untuk menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Pada jam 04.30, sepulangnya dari sholat subuh berjamaah, Nenek Hanifah tidak mendapati Khotimah anaknya berada di rumah. Dia pun membangunkan keluarga lainnya dan menanyakan keberadaan dari Khotimah. Namun tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan dari Khotimah. Lantas Nenek Hanifah ditemani oleh cucunya memutuskan untuk mencari Khotimah di luar rumah. Baru saja 10 meter keluar dari rumah dan masih berada di pekarangan rumah, Nenek Hanifah menemukan tubuh Khotimah sudah tergeletak tidak bernyawa. Sontak saja lingkungan sekitar pun menjadi gempar dengan suara meminta tolong dan teriakan histeris. Penemuan itu pun segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Anggota Polsek Arosbaya segera datang menuju ke lokasi dan menemukan adanya beberapa luka tajam pada tubuh korban. Di dalam kerumunan warga yang menyaksikan olah TKP, Sony pun turut hadir menyaksikan tubuh kekasih gelapnya itu sudah tergeletak bersimbah darah. Tubuh korban segera dibawa ke RSUD Syamru Bangkalan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara dari hasil pemeriksaan forensik ditemukan adanya luka sayatan pada bagian leher korban dan hampir putus. Selain itu, ada luka pada bagian perut yang membuat isinya pun terurai keluar. Itu di leher, hampir putus di lehernya, kemudian juga di perut juga. Itu lukanya bekas senjata apa? Pasti itu senjata tajam. Ya. Awalnya ibu korban yang mengetahui awal bahwa anaknya memang ditemukan di sawah itu, dan sekarang kita masih dalam tahap penyelidikan. Pihak kepolisian pun menggali keterangan dari 6 orang saksi yang terkait dengan korban. Dari keterangan saksi, jika rumah tangga korban dalam kondisi tidak sehat, sehingga polisi pun memeriksa intensif suami dari korban. Namun di dalam pemeriksaan, polisi tidak menemukan jika suaminya terlibat pada kematian Khotimah. Pihak kepolisian pun terus mendalami kasusnya. Polisi bergerak cepat dan hati-hati, dikarenakan pada kasus ini minim petunjuk dan saksi. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, tubuh korban pun segera dikembalikan ke pihak keluarga dan segera disemayamkan. Pada malam harinya, pihak keluarga menggelar pengajian tahlilan untuk mendoakan korban. Di dalam acara itu, Sony pun turut hadir mendoakan kekasihnya itu. Bahkan Sony hadir bukan hanya pada malam pertama saja, namun pada malam kedua Sony pun tetap hadir. Pihak keluarga meminta polisi untuk mengungkap kasus pembunuhan Khotimah, wanita kelahiran 1984 ini. Berdasarkan dari keterangan saksi, jika sebelum korban ditemukan tidak bernyawa, terlihat korban ini sering berkomunikasi via ponselnya. Namun pada saat kejadian itu, ponsel korban pun tidak ditemukan. Ya, saya sebagai kakak atau keluarganya, semoga pelakunya tepat ditemukan dan ditangkap dan mendapat keadilan. Setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan selama 3 hari setelah penemuan tubuh dari korban, tepatnya pada tanggal 1 Juni 2023, pihak kepolisian pun menangkap Sony Safaat di rumahnya. Penangkapan itu pun membuat warga dan keluarga dari korban pun sangat terkejut. Lantaran setelah pembunuhan itu terjadi, tidak terlihat adanya gelagat mencurigakan dari Sony. Bahkan dirinya pun sempat hadir saat olah TKP polisi dan pada saat pihak keluarga mengadakan pengajian tahlilan. Setelah tertangkap pelaku ini, keluarga pun baru mengetahui jika Sony adalah kekasih gelap dari korban. Dan korban pun dalam kondisi hamil. Selain polisi menangkap pelaku, polisi berhasil mengamankan sajam pisau serta ponsel milik pelaku. Di dalam interogasi, pelaku Sony pun mengakui perbuatannya jika dirinya adalah pelaku pembunuhan. Dari hasil interogasi itulah terungkap jika pembunuhan ini dilakukan karena adanya desakan dari korban menuntut untuk dinikahi, sementara korban belum resmi bercerai dengan suaminya. Dan pelaku sendiri rencananya akan menikah dengan kekasihnya. Sebelum terjadi pembunuhan ini, tepatnya 2 minggu sebelumnya,
korban memberitahu jika dirinya sedang hamil dan mendesak pelaku untuk menikahinya. Semakin hari, desakan dari korban pun semakin kencang meminta pelaku untuk segera menikahinya. Bahkan korban pun mengancam jika tidak dinikahi maka dirinya akan membongkar hubungan terlarang mereka dan menyuruh orang untuk membunuh pelaku. Suruh nikahin, akhirnya ini nggak mau. Saya diancam. Di malam itu? Oh, 2 minggu yang sebelum itu saya diancam. Ya, waktu itu kan ngancam juga ya. Malam itu ngancam juga. Satu kamu di pedang saya. Kalau kamu nggak mau, saya tinggal telepon aja nih. Kamu? Suruhan dia Pak. Kalau nggak mantan suaminya tuh suruhannya itu Pak. Tinggal tunggu waktunya aja kamu. Pelaku yang sudah merasa tertekan sangat geram dengan sikap korban. Mulailah timbul keinginan untuk membunuh korban. Pelaku yang pada saat itu sudah menyiapkan sajam pisau lalu menghubungi korban mengajaknya bertemu. Dan korban pun sepakat untuk bertemu. Pada tanggal 29 Mei 2023 jam 1 dini hari, pelaku tiba duluan di sebuah musola yang tidak jauh dari rumah korban. Pelaku memberi kode kepada korban jika dirinya sudah berada di lokasi. Korban pun segera keluar, di mana pada saat itu pun penghuni rumah sudah tertidur. Di dalam pertemuan itu, niat pelaku untuk membunuh korban pun kembali padam. Di saat fokusnya pecah ketika keduanya memadu kasih di dalam musola. Setelah keduanya puas memadu kasih, korban kembali menanyakan kapan pelaku akan menikahinya. Pertanyaan yang terlontar dengan nada yang sangat marah. Pikiran yang baru saja plong kembali ruwet. Pertanyaan itu membuat pelaku naik pitam. Pelaku mengambil sajam yang sudah disiapkan lalu menikam perut korban. Pelaku mengaku ingin merusak janin di dalam perut korban. Korban pun masih sempat berlari dan mencoba meminta tolong. Berjarak 10 meter dari rumah korban, pelaku berhasil menangkap dan segera menghampirinya lalu membekap mulut korban dan menempelkan sajam ke lehernya lalu menggerakkan sajam ke kanan dan ke kiri. Korban pun akhirnya kehilangan nyawa dengan luka terbuka hampir putus pada bagian lehernya. Dan akhirnya korban pun jatuh tidak bernyawa. Tubuh korban pun berhasil ditemukan dan kasus terungkap. Kasus ini pun sedang berjalan di ranah pihak kepolisian. Melihat pembunuhan ini adalah pembunuhan berencana. Vonis maksimalnya adalah pidana mati telah menantinya. Guys, intisari dari kisah ini, jika rumah tangga dalam kondisi tidak sehat, sebaiknya selesaikan dulu apakah harus bercerai atau rujuk. Jangan belum jelas statusnya sudah mencari pasangan lainnya. Perselingkuhan adalah sumber petaka. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?